Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya berbicara sebagai pengamat pada kasus kedua dalam kegiatan coaching, di mana di sini kegiatan ini adalah kegiatan modul 2.3.A.5.2 ruang kolaborasi sesi praktik. Di mana di sini sebagai coach adalah Pak Irfan Dhani, sebagai coach adalah Pak Junaidi Danggorang. Nah, pada kasus ini, di mana seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, pada kasus kedua ini, kami mintakan kepada Pak Irfan Dhani selaku coach dan kepada Pak Junaidi selaku coach untuk melakukan cara menangani permasalahan ini. Kepada Pak Irfan dan Pak Jun dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Junaidi. Iya Pak, terima kasih. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak. Bisakah saya bercerita dengan Bapak? Oh, silakan. Mungkin ada yang bisa Bapak bantu. Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita pada hari ini? Gini Pak, saya ada masalah dengan pelajaran biologi. Saya harap masalah ini bisa cepat selesai, biar tidak menjadi beban pikiran saya, Pak. Terus ada lagi masalah yang ingin kamu ceritakan? Sekarang lagi bingung, Pak. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Semoga dengan bercerita dengan Bapak, saya mendapatkan jawabannya. Masalah tentang apa itu, Junaidi? Bisakah kamu cerita lebih rinci lagi kepada Bapak? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Heri, Pak. Tidak adil seperti apa yang kamu maksud? Saya merasa tidak nyaman karena Pak Heri sering menyindir saya karena tidak mau ikut les privat dengannya, Pak. Oh, begitu ya. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Karena nilai yang diberikan Pak Heri tidak adil. Para murid yang mengikuti les dengannya mendapatkan nilai yang lebih baik, sedangkan saya tidak. Oh, begitu ya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan pada saat ini? Saya merasa sangat kecewa, Pak. Kenapa diperlakukan seperti itu? Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas. Oke, baik. Bolehkah Bapak tahu seperti apa kejadian yang kamu maksud? Begini, Pak. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Heri dengan benar. Dan saya sudah sangat yakin dengan jawaban-jawaban saya. Tapi nilai ulangan saya tetap masih rendah dibandingkan dengan teman-teman yang ikut les. Jadi begitu ya. Jadi setelah kamu mengalami permasalahan ini, apa langkah-langkah yang sudah kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar di sekolah dan selalu mengulang-ulang pelajaran biologi Pak Heri di rumah.
Jadi saya menduga nilai rendah yang saya dapatkan tersebut disebabkan karena saya tidak mengikuti les privat dengan Pak Heri, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Apakah kamu sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan Bapak Heri? Belum sih, Pak. Saya takut nanti Pak Heri tersinggung dan marah dengan saya. Apakah kamu pernah dimarahi oleh Pak Heri? Belum pernah juga sih, Pak. Tapi saya takut saja nanti tiba-tiba Bapak Heri marah sama saya. Tapi kalau saya lihat-lihat Pak Heri orangnya baik, Pak. Di kelas pun dia bisa menjelaskan pelajaran biologi dengan baik dan sangat mudah untuk saya pahami. Begitu ya, baik. Kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya sebenarnya sudah ada niat untuk menemui langsung Pak Heri, Pak. Tapi apa, Junaidi? Ini Pak, saya ingin berkonsultasi dulu dengan Bapak selaku wali kelas saya, biar saya tidak salah arah. Saya juga sudah mencoba mencari tahu nomor kontak Pak Heri, Pak. Oke, menurut kamu cara mana yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah dengan menemui Pak Heri secara langsung atau cukup dengan menelpon Pak Heri melalui kontak WA-nya saja? Menurut saya lebih baik menemui secara langsung, Pak, biar tidak terjadi miskomunikasi waktu saya bertanya. Dan semua biar jelas apa penyebab nilai saya menjadi menurun. Betul. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jika nanti kamu menemui Bapak Heri, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Ini Pak, saya ingin menanyakan apakah tidak ikut les privat bisa mengurangi nilai di kelas. Selain itu, saya ingin mengonfirmasi kepada kenapa bisa saya mendapatkan nilai rendah. Padahal saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh pada waktu ulangan pelajaran Pak Heri. Selain itu, apa kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin sekali bisa mendapatkan nilai seperti teman-teman yang mengikuti les privat dengan Pak Heri? Jadi gini Pak, saya suka pelajaran biologi dari SD. Saya selalu mendapatkan nilai terbaik dalam biologi. Dan setiap belajar, saya juga sering mengulang di rumah dengan belajar dari buku-buku yang saya pinjam di perpustakaan dan melalui sumber belajar yang tersedia di internet. Makanya saya sangat yakin sekali Pak dengan kemampuan saya. Iya. Sekarang Bapak tanya, apakah kamu pernah berdiskusi enggak dengan teman kamu yang ikut les? Kenapa nilai mereka itu bisa lebih baik daripada nilaimu, sedangkan nilai kamu bisa menurun? Sepintas saya pernah mendengar dari teman-teman yang ikut les, kalau materi yang diberikan oleh Pak Heri memang sangat bagus untuk membantu kita menemukan pemecahan masalah soal-soal dengan cepat dan tepat. Karena kalau kita menggunakan cara biasa akan menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal itu, Pak. Oke, nah ada lagi yang kamu dengar enggak dari teman-temanmu? Iya, Pak. Teman-teman yang ikut les juga bilang kalau Pak Heri mengajar les privat dengan gembira, tidak tegang seperti guru pada umumnya. Jadi teman-teman lebih bersemangat dalam belajar biologi. Nah, kamu kan sudah tahu kan apa manfaat dari les privat yang dibawakan oleh Pak Heri. Iya, Pak. Lalu, kenapa kamu tidak ikut les dengan Pak Heri? Gini, Pak. Saya tidak punya uang untuk bisa mengikuti les privat dengan Pak Heri. Apalagi ekonomi orang tua saya tidak mampu. Oh, begitu ya. Kira-kira kalau kamu punya keinginan untuk membantu orang tua kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin, Pak, saya bisa berjualan, Pak, atau kerja paruh waktu biar bisa mendapatkan uang les privat.
agar saya juga bisa belajar tambahan dari Bapak Heri. Kira-kira adakah cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus ikut tes privat dengan Pak Heri? Ada Pak, mungkin saya bisa mungkin saya minta bantuan belajar kelompok dengan teman dekat saya, Rizky. Rizky ikut les privat dengan Pak Heri Pak. Mungkin Rizky mau berbagi ilmu dengan saya karena dia adalah sahabat karib saya dari kecil. Oke, kira-kira apa nih rencana yang akan kamu lakukan ke depan untuk mencapai tujuan itu? Gini Pak, pertama saya akan menemui Pak Heri di waktu kosongnya agar tidak mengganggu kegiatan Pak Heri. Lalu saya akan mencoba mengonfirmasi dugaan saya tersebut. Selanjutnya saya akan coba terlebih dahulu bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Jika saya tidak bisa mendapatkan uang yang cukup, saya akan meminta bantuan teman saya Rizky untuk mengajarkan materi biologi yang dia dapat dari les privat Pak Heri, Pak. Sangat bagus ya. Sangat bagus sekali rencana kamu itu, Junaidi. Bapak suka itu. Kamu punya rencana terbaik yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Ya, berikutnya Bapak pengen tahu nih, apa komitmen kamu agar rencana yang sudah kamu buat bisa berjalan dengan baik? Besok pagi saya akan coba memberanikan diri Pak menemui Pak Heri secara langsung di ruang guru. Kalau Bapak Herinya sibuk, saya akan buat janji terlebih dahulu. Lalu apa lagi? Lalu saya akan berbicara dengan baik-baik dengan Pak Heri agar tidak terjadi kesalahpahaman Pak. Bagus, Junaidi. Kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya akan meminta bantuan teman saya Pak Rizky untuk menemani saya menemui Pak Heri. Lalu saya juga akan meminta Rizky untuk mengajari saya materi les privat biologi yang dia dapatkan dari Pak Heri. Saya yakin Rizky mau membantu saya karena selama ini dia tidak pernah menolak permintaan saya dan selalu memberikan pertolongan kepada saya, Pak. Oke, kamu sangat beruntung sekali ya bisa punya teman seperti Rizky. Semoga permasalahan yang kamu sedang alami bisa cepat selesai dan nilai biologi kamu bisa naik kembali. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, walaupun saya tahu Bapak sangat sibuk dengan pekerjaan Bapak. Ya, terima kasih juga Junaidi sudah mau terbuka dengan Bapak. Selaku wali kelas, ini adalah tanggung jawab Bapak. Dan kamu juga jangan sungkan-sungkan kalau ada masalah, silahkan temui Bapak kapan saja kamu mau. Kalau Bapak tidak ada kegiatan yang sangat mendesak, Bapak akan ajak kamu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah kamu. Iya Pak, sekali lagi terima kasih Pak ya. Saya izin dulu masuk ke dalam kelas karena masuk sudah berbunyi. Oke, ya sama-sama. Bapak juga ingin melanjutkan aktivitas Bapak karena Bapak juga ada ngajar di kelas 12 NIA 1. Baik Pak, sekali lagi terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, baik. Sangat menarik sekali kegiatan coaching kita pada sesi praktik ini, di mana coach yaitu Pak Irfandani dan coach sebagai Pak Junaidi di sini sudah teridentifikasi sesuai dengan tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun di sesi ini saya melihat tidak ada kejanggalan, namun dalam percakapan ini perlu nanti lebih ditambahkan mimik wajah seorang siswa yang sedang bermasalah. Jadi dengan penuh harapan saya selaku pengamat melihat kasus dua yang kita dibicarakan oleh Pak Irfandani dan Pak Junaidi sudah sangat sempurna.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku pengamat. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.